Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Resti Asbilailila. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu yang ke-12. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, kita akan membahas tentang bermain dalam dimensi akademi PAUD. Nah, di sini kita akan mulai membahas yang pertama, yaitu bermain. Bermain itu pasti teman-teman sering ngeliat video aku ya, video Resti tentang bermain ini apa. Nah, di sini kita akan kemukakan kembali bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang diulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri sendiri, terutama anak. Jadi ketika anak bermain itu anak akan senang, anak akan bahagia, anak akan merasa puas bermain gitu ya. Nah, kali ini Resti akan membahas tentang peran bermain terhadap literasi anak usia. Literasi ini bisa dibentuk atau dikembangkan untuk perkembangan anak itu melalui misalkan bermainnya itu dramatic play. Nah, bermain di sini, bermain dramatic play di sini, kegiatannya itu memberikan kesempatan kepada anak pengalamannya terhadap lingkungannya. Nah, mereka akan memilih pengalamannya itu berbeda-beda. Nah, karena di sana seperti misalkan kalau disangkutkan dengan permainan dramatik, berarti ketika seorang anak diberikan dongeng atau cerita oleh gurunya, misalkan hari ini teman-teman kita akan mendongeng atau membuat drama yang memang dramanya itu dari sebuah cerita. Nah, diceritain dulu nih ceritanya dulu tentang apa, lalu siapa yang akan bermain drama si A, bagian drama B-nya, bagian C-nya. Nah, di sana kan akan akan terbentuk literasi anak gitu. Sehingga anak juga ketika bagian A berarti anak harus menghafal dialognya, ataupun kalau lip sync berarti ucapan yang sesuai dengan suara vokalnya gitu ya. Nah, itu bermain dalam literasi. Nah, yang kedua yaitu bermain dan matematika anak usia dini. Nah, di sini matematika anak usia dini itu seperti ketika anak-anak mengenal konsep keseharian gitu ya. Karena kan di sini kebanyakan ketika seorang anak dihadapkan dengan permasalahan yang dihadapi sehari-hari, itu bisa termasuk ke dalam matematika gitu. Maksudnya bukan serba semuanya berhitung enggak. Jadi ketika anak menghadapi permasalahan yang memang ada sangkutannya dengan matematika, contohnya ketika dikasih uang Rp2.000, anak akan memberikan uang Rp2.000-nya itu untuk jajan apa saja gitu. Itu kan termasuk pada konsep matematika sederhana yang dihadapi oleh anak usia dini. Nah, makanya kenapa jadi seorang guru itu harus bisa memberikan permainan yang memang yang bersangkutan dengan matematikanya juga, karena anak itu dihadapkan oleh sehari-harinya itu dalam matematika, dalam kesehariannya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga yaitu bermain dan sains anak usia dini. Kenapa anak usia dini harus ada sains? Karena kan anak usia dini itu pada tidak harus ribet-ribet, dan sebenarnya sains itu tidak ribet. Malahan sains itu guru yang sengaja menggunakan metode sains ini atau pelajaran sains ini untuk mengasah kemampuan pengindraannya
Seperti ketika misalkan anak bermain air, anak akan menggunakan indera penglihatannya. Misalkan ada air tumpah, anak akan membetulkan air tumpah tersebut, sehingga ketika guru melihatnya, nah air ini misalkan gunanya untuk apa. Jadi ketika anak juga melihat tanah, terus anak itu meraba tanah itu, bagaimana tekstur tanah dan lain sebagainya. Contoh lainnya misalkan sains fisik. Nah, sains fisik ini seperti berubah bentuk gitu ya. Nah, ataupun ya berubah lebih gampang dipahaminya berubah bentuk. Berarti bermain yang dapat merubah bentuknya. Misalkan contoh kecilnya ketika anak itu membawa es balok. Nah, yang tadinya es itu beku berubah menjadi cair, maka di sana ada sains fisik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu sosial, bermain dan sosial anak usia dini. Bermain dan sosial anak usia dini ini berarti ketika anak sedang bermain maka sosialnya akan dilatih juga. Contohnya permainan apa? Contohnya permainan bermain peran. Di sana mereka akan dilatih untuk bersosialisasi, bagaimana caranya bersama-sama dalam bermainkan peran agar peran tersebut tercapai gitu. Nah, sangat penting sekali adanya permainan untuk menumbuhkan sosial anak. Lalu yang terakhir yaitu bermain dan karakter anak usia dini. Nah, bermain dan karakter anak usia dini ini bisa contoh kecilnya seperti bermain peran. Nah, tetapi perannya di sini lebih diambil dari dongeng. Misalkan ketika bu guru itu menceritakan dongeng tentang bawang merah, bawang putih. Di sana kan ada karakter jahat dan ada karakter baik atau kurang baik, baik dan kurang baiknya. Nah, anak akan dikasih tahu bahwa karakter jahat yang akan diperankan oleh ini dan karakter baik akan diperankan oleh siapa. Nah, di sana dikenalkan tentang karakter, bahwa karakter jahat itu tidak baik untuk ditiru, lalu karakter yang baik itu yang patut ditiru. Jadi adanya bermain dalam mengenal karakter itu sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan anak dalam kepribadian anaknya tersebut. Jadi seperti itu ya, bermain dan mengenal matematika, bermain mengenal sains, sosial, lalu karakter anak juga, dan tak lupa literatur atau literasi untuk anak itu tetap distimulus. Setiap matematika pasti ada literasinya, ketika sains ada literasinya, ketika sosial juga ada literasinya. Mungkin seperti itu ya pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dicukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di selanjutnya.